Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Putri dengan NIM 203030304051 dari kelas IPB semester 3. Di sini saya akan melengkapi tugas saya klasifikasi koleksi tentang klasifikasi DDC. Yang pertama, pengertian dari DDC. DDC merupakan sistem klasifikasi yang populer yang paling banyak pemakainya. Klasifikasi ini dalam pengembangannya menggunakan sistem desimal angka Arab sebagai simbol notasinya. Klasifikasi fundamental banyak digunakan oleh perpustakaan besar maupun kecil. Selanjutnya, sejarah dari DDC. Klasifikasi persepuluhan Dewey disingkat DDC, karya Mansfield Dewey. Nama lengkapnya Mansfield Louis Kossuth Dewey, tahun 1851 sampai 1931. Pada tahun 1874, Dewey sebagai pustakawan di Amherst College, Massachusetts tahun 1876, ia menerbitkan DDC edisi pertama dengan judul A Classification and Subject Index for a Library. Terbit pertama kali hanya sebanyak 42 halaman yang berisi 12 halaman pendahuluan, 12 halaman bagan, dan 18 halaman indeks. Sejak edisi pertama diterbitkan, DDC terus-menerus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. DDC terbit dalam dua edisi atau versi, yaitu edisi lengkap dan ringkas. Edisi ringkas dimaksud untuk digunakan di perpustakaan yang memiliki koleksi di bawah 20.000 judul. Edisi ringkas ini yang paling banyak digunakan oleh perpustakaan sekolah dan umum yang koleksinya masih terbatas. DDC telah digunakan oleh sekitar 135 negara dan diterjemahkan lebih dari 30 bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia dengan judul Terjemahan Ringkasan Klasifikasi Desimal Dewey dan Indeks Relatif. Selanjutnya, komponen-komponen dari DDC. Dalam klasifikasi persepuluhan Dewey ini terdapat 3 komponen, yaitu bagan, indeks relatif, dan tabel-tabel. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada uraian berikut ini. Yang pertama, bagan atau schedule. Klasifikasi Dewey adalah bagan klasifikasi sistem hierarki yang menganut prinsip desimal untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Ada beberapa istilah penting dalam bagan seperti 1. Summary, yaitu tajuk yang agak terbatas pembagiannya. Contoh dalam subjek inserta terdapat summary pembagian yang lebih rinci untuk masing-masing tajuk yang terdapat dalam summary tersebut. Diperinci lebih lanjut dalam bagan, dilihat bagan 2. Formerly also. Istilah ini terdapat dalam kurung siku, yang artinya menunjukkan bahwa subjek tersebut notasinya dulu. Misalnya pada notasi I terdapat subjek tahwid. Selanjutnya, 3. Class here merupakan instruksi yang berarti menempatkan di sini. Hal ini sebagai penuntun untuk menentukan notasi suatu subjek yang mungkin tidak diduga berada di bawah tajuk tersebut. Yang keempat, recollect to. DDC selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, maka kemungkinan terdapat perubahan-perubahan dalam menyampaikan notasi untuk suatu subjek sangat besar sekali. Yang kelima, central heading. Ada kalanya suatu konsep tidak bisa dinyatakan dalam satu notasi, maka dinyatakan dalam sederetan notasi. Contoh untuk menyatakan subjek biography of specific classes of person. Dalam bagan dinyatakan pada notasi
Pada kasus seperti ini akan terdapat tanda segitiga. Yang keenam, optional number merupakan pilihan atau alternatif yang dikehendaki oleh DDC. Yang ketujuh, if preferred. Istilah ini merupakan penuntun bagi pemakai DDC bila menghendaki dapat memilih salah satu alternatif. Contoh untuk konsep bibliografi subjek notasinya. Bila pemakai DDC menghendaki dapat menempatkan bibliografi tersebut pada subjeknya. Selanjutnya, penggunaan DDC. Setiap petugas perpustakaan yang hendak menggunakan klasifikasi DDC atau menggolongkan suatu bahan pustaka perlu memerlukan langkah-langkah ini. Di antaranya, pelajari pola umum bagan klasifikasi seperti ringkasan pertama, ringkasan kedua divisi, ringkasan ketiga seksi, dan seterusnya. Yang kedua, pelajari bagan lengkap secara teratur dan sistematis agar memperoleh gambaran yang lebih jelas. Yang kelima, pelajari tabel-tabel pembentuk serta petunjuk penggunaannya. Yang terakhir, pahami indeks relatif dan penyusunannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip divisi. Klasifikasi bahan pustaka sesuai dengan maksud dan tujuan pengarangnya. Klasifikasi pada subjek yang lebih spesifik, jangan pada subjek yang luas. Bahan pustaka yang mempunyai dua subjek, tetapi bobot pembahasannya tidak seimbang klasifikasi pada subjek yang banyak dibahas. Yang ketiga, bahan pustaka yang mempunyai dua subjek, ini keduanya memiliki nilai bobot yang sama dalam pembahasan klasifikasi pada subjek yang pertama diuraikan atau dibahas, misalnya pengantar sosiologi dan ekonomi, rangkuman sosiologi atau ekonomi, sosiologi disiplin ilmu, ekonomi disiplin ilmu. Maka subjek yang digunakan adalah sosiologi karena yang pertama dibahas. Apabila menemukan bahan pustaka yang membahas 3 subjek atau lebih, maka klasifikasi pada subjek yang lebih luas, misal pelajaran matematika, kimia, dan fisika. Bila menemukan suatu bahan pustaka yang subjeknya belum atau tidak terdapat nomor klasifikasinya, maka klasifikasinya pada nomor yang paling dekat dengan subjek itu, dan tidak diperkenankan membuat nomor baru atau sendiri. Hanya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.